Penyuluhan Interdisipliner dengan NIM 255510007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu fenomena fikih ibadah kontemporer, yaitu perbedaan penentuan awal Ramadan antara metode ru'yatul hilal dan hisab dalam perspektif fikih Islam. Setiap menjelang bulan Ramadan dan Syawal, masyarakat Indonesia sering menemukan adanya perbedaan dalam menentukan kapan awal bulan dimulai. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam melihat masuknya bulan baru Hijriah. Di Indonesia, dua organisasi Islam yang sering menjadi perhatian dalam persoalan ini adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan awal Ramadan agar umat Islam dalam melaksanakan ibadah dengan tepat, tetapi memiliki metode yang berbeda. Sebelum membahas perbedaannya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hilal. Hilal adalah bulan sabit muda yang menjadi tanda awal masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah. Hilal memiliki peran penting dalam Islam karena berkaitan dengan penentuan waktu ibadah seperti awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan ibadah haji. Dasar pembahasan mengenai hilal salah satunya terdapat dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi fa in hubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana salatina." Artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Apabila hilal tertutup dan pandangan kalian, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis tersebut kemudian menjadi dasar bagi para ulama dalam memahami bagaimana cara menentukan awal Ramadan. Nahdlatul Ulama menggunakan metode ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal secara langsung. Pengamatan ini dilakukan setelah terjadinya ijtima atau pertemuan posisi antara bulan dan matahari. Dalam metode ini, hisab atau perhitungan astronomi tetap digunakan, tetapi hanya sebagai alat bantu untuk mengetahui posisi bulan dan memperkirakan apakah hilal dapat terlihat atau tidak. Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini menggunakan penghitungan ilmu falak atau astronomi untuk mengetahui posisi bulan. Menurut metode ini, awal bulan baru dapat ditentukan apabila posisi bulan sudah memenuhi kriteria tertentu, seperti telah terjadinya ijtima dan bulan masih berada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sebenarnya bukan karena salah satu pihak tidak memiliki dasar, tetapi karena adanya perbedaan dalam memahami hadis dan cara menerapkannya. NU memahami kata ru'yah dalam hadis sebagai melihat hilal secara langsung, sedangkan Muhammadiyah memahami bahwa keberadaan hilal juga dapat diketahui melalui perhitungan astronomi. Dalam kajian fikih, perbedaan seperti ini termasuk dalam wilayah ijtihad. Para ulama sejak dahulu sudah juga memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai persoalan fikih. Salah satu kaidah yang menjelaskan hal tersebut adalah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihadi. Artinya, suatu hasil ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Lalu, bagaimana sikap kita dapat menghadapi perbedaan tersebut? Sikap yang tepat adalah saling menghargai dan tidak mudah menyalahkan pendapat yang berbeda. Perbedaan dalam menentukan awal Ramadan bukanlah alasan untuk memecah persatuan umat Islam, karena masing-masing memiliki dasar ilmu dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai umat Islam, kita perlu mengembangkan sikap tasamuh atau toleransi, yaitu menghormati perbedaan dalam masalah yang memiliki ruang ijtihad. Kita boleh mengikuti pendapat yang kita yakini, tetapi tetap menghargai umat Islam lain yang mengikuti pendapat berbeda. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan penentuan awal Ramadan antara NU dan Muhammadiyah merupakan bagian dari perkembangan fikih Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer. NU menggunakan pendekatan ru'yatul hilal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab. Perbedaan tersebut bukan untuk menjadi penyebab perpecahan, tetapi menjadi bukti bahwa Islam memiliki kekayaan ilmu dan ruang ijtihad yang luas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.